Keluarga yang kuat merupakan salah satu pondasi terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia sesuai cita-cita luhur bangsa. Masa depan bangsa sesungguhnya dibangun di atas kekuatan pondasi keluarga. Mewujudkan keluarga yang kokoh dan tangguh memerlukan ikhtiar sungguh-sungguh. Teristimewa pada pasangan laki-laki dan perempuan yang akan dan sedang membangun mahligai rumah tangga. Pengetahuan tentang mewujudkan keluarga bahagia, kesadaran bersama dalam membangun keluarga sehat dan berkualitas, kesungguhan dalam mengatasi berbagai konflik keluarga, serta komitmen dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan global yang semakin berat. Kesemuanya menjadi prasyarat yang harus dimiliki oleh setiap pasangan menikah. Untuk itu, ada beberapa hal yang perlu dipahami dan diaktualisasikan oleh insan yang akan membangun mahligai rumah tangga, yaitu merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah. Agar sebuah pernikahan kokoh, kedua calon pengantin harus melakukan persiapan yang cermat dan matang. Cermat berarti keduanya memiliki pengetahuan untuk dapat mengantisipasi berbagai hal yang akan timbul dari pernikahan tersebut. Matang dalam arti keduanya bersedia berusaha bersama dalam menumbuhkan semangat, nyaman, rela, dan tanpa paksaan sama sekali dalam memasuki gerbang pernikahan. Dalam Islam, semua proses pranikah, mulai dari niat menikah, khitbah, perwalian, mahar, saksi, akad nikah, dan walimah merupakan pengkondisian agar pernikahan yang terjadi kelak benar-benar menjadi sebuah pernikahan kokoh dan bermuara kepada keluarga yang harmonis dan penuh cinta kasih. Yang pertama, meluruskan niat menikah. Pasangan yang hendak menikah harus meluruskan niat agar pernikahan yang dilakukan tidak hanya bersifat pelampiasan kebutuhan biologis semata, tapi juga merupakan ibadah karena Allah. Sebuah pernikahan atas dasar ikhlas karena Allah akan dapat menghadirkan kebaikan kepada pasangan yang hendak menikah dan juga menjadi aktivitas yang bernilai ibadah. Yang kedua, persetujuan kedua mempelai. Untuk sebuah pernikahan yang kokoh, kedua calon mempelai harus benar-benar memiliki kemampuan atau kemauan yang paripurna satu sama lain tanpa paksaan siapapun. Pemaksaan baik pada satu pihak atau kepada kedua belah pihak merupakan awal yang buruk untuk memulai sebuah pernikahan. Pemaksaan dalam pernikahan sama sekali bukan tindakan yang islami, karena lazimnya sesuatu yang diawali dengan paksaan tidak akan berujung kepada kebaikan. Mereka yang dipaksa akan mengalami siksaan batin yang lama dan terus-menerus. Hidupnya tertekan, sikap dan perilakunya menjadi tidak tulus, dan sangat mungkin menjadi pelaku atau malah korban kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, menikah dengan yang sepadan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita temukan ada sekelompok orang yang memiliki penghasilan besar, ada yang berpenghasilan sedang, berstatus sosial terhormat, dan seterusnya. Hukum Islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terhadap kondisi tersebut dengan menjadikannya sebagai salah satu kajian dalam hukum perkawinan. Fikih menyebutnya dengan istilah kafa'ah atau sepadan, yang memiliki makna sepadan antara calon pasangan suami istri dalam aspek tertentu, baik itu sepadan dalam hal fisik, keturunan, pekerjaan, dan agama, sebagai usaha untuk menjaga kehormatan keduanya. Kedua mempelai juga sebaiknya menyadari dan memahami bahwa kesepadanan, terutama yang berkaitan dengan status sosial, ekonomi, dan pendidikan, adalah kondisi yang dapat diwujudkan melalui perjalanan dan waktu. Dalam kasus terjadinya gesekan akibat perbedaan pemahaman antara keluarga dan calon pengantin,
Pemahaman di atas dapat disampaikan kepada keluarga besar masing-masing mempelai. Dengan demikian, keluarga diharapkan dapat memahami bahwa kesepadanan ini yang menjadi kunci adalah kerelaan, kemauan, dan komitmen kedua calon pengantin. Ketiga kata tadi dapat menjadi kunci pernikahan dan rumah tangga yang bahagia, saling memahami dan saling bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga kesepadanan dalam rumah tangga dapat tercapai. Yang keempat, menikah di usia dewasa. Kedewasaan tentu saja bukan soal usia semata, tetapi juga soal kematangan bersikap dan berperilaku. Hal tersebut dikarenakan pernikahan tidak hanya soal pemenuhan hasrat biologis semata. Pernikahan juga mengandung tanggung jawab sosial yang besar dan mengemban visi sakinah, mawaddah, warahmah. Syarat kedewasaan ini menjadi semakin penting karena studi menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan di usia dini memiliki kecenderungan untuk bercerai. Kondisi tersebut terasa logis karena kesiapan mental pasangan yang belia belum cukup untuk mengarungi kehidupan rumah tangga di masa sekarang. Pendapat ini pula yang kemudian diadopsi oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan batasan usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan pernikahan adalah 21 tahun. Di bawah usia tersebut diperlukan izin orang tua dengan syarat minimal 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Yang kelima, mengawali dengan khitbah. Khitbah merupakan penyampaian kehendak seorang laki-laki untuk menikahi seorang perempuan. Proses peminangan melibatkan keluarga laki-laki dan keluarga perempuan. Dalam proses ini diharapkan terjadinya pengenalan dan penyesuaian bagi kedua calon pengantin dan juga keluarga besar kedua belah pihak. Hal yang perlu dipahami adalah perempuan yang telah dilamar dan menerima lamaran tidak dibolehkan untuk menerima lamaran dari laki-laki lain. Begitu juga laki-laki tidak boleh mengajukan lamaran kepada perempuan lain. Yang keenam, pemberian mahar. Mahar adalah pemberian sukarela yang merupakan simbol dari ketulusan, kejujuran, dan komitmennya dalam menikahi seorang perempuan, sehingga tidak seharusnya memberatkan seorang laki-laki, apalagi menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan. Hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan baku tentang besaran jumlah mahar. Akan tetapi dalam sabda Nabi melalui hadisnya menganjurkan mahar itu ringan dan mudah. Yang ketujuh, menyelenggarakan walimah. Walimah adalah perayaan dan ungkapan rasa syukur setelah akad pernikahan. Aktivitas tersebut juga berfungsi sebagai pemberitahuan kepada publik tentang adanya keluarga baru. Dan sebagaimana prinsip dalam mahar, keberadaan walimah juga memperkuat komitmen kedua mempelai sehingga bisa mengantarkan mereka pada komitmen pernikahan yang kokoh dan membahagiakan.